teman-teman di Mabuk Buku. Ketemu lagi dengan saya Weda yang kali ini akan mereview sebuah buku yang berjudul The Call of the Wild. Buku ini versi bahasa Inggrisnya. Sebetulnya sudah ada versi bahasa Indonesianya berjudul Panggilan Alam Liar. Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Bahasa Indonesianya juga diterbitkan oleh penerbit yang sama. Dikarang oleh Jack London. Jack London ini seorang novelis, jurnalis, dan aktivis sosial dari Amerika. Jack London ini pelopor fiksi komersial dari Amerika dan penulis pertama yang menjadi selebriti internasional dan mendapatkan banyak uang dari penulis. Kalau teman-teman penasaran, Jack London ini juga penulis pertama yang memperkenalkan genre baru yang sekarang kita kenal dengan fiksi ilmiah. Nah, itu ternyata pertama kali dikenalkan oleh Jack London. Oke, kita langsung aja ke isi bukunya. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan like video ini ya, teman-teman ya. Oke, jadi kalau teman-teman pernah mendengar ada film juga judulnya yang sama, The Call of the Wild, itu sebenarnya ceritanya diambil dari novel ini. Nah, buku ini sama dengan filmnya, bercerita tentang seekor anjing bernama Buck yang merupakan campuran dari Saint Bernard dengan anjing gembala Scotch. Nah, Buck ini merupakan anjing milik Hakim Miller yang tinggal di California, Amerika. Bersama sang hakim dan keluarganya, Buck ini anjing yang sangat manja, enak hidupnya, tidak pernah merasa kelaparan, tinggal di tempat yang bersih, yang hangat. Nah, Buck ini diceritakan dalam buku ini berumur 4 tahun. Nah, selama 4 tahun dalam hidupnya, dia selalu berada di antara keluarga Hakim Miller. Hingga suatu hari, ada Manuel, itu asisten dari tukang kebun di rumah Hakim Miller, yang suka berjudi, menjual bak, menculik bak, dan menjualnya kepada makelar. Karena dia membutuhkan uang untuk membayar utang-utang judinya. Nah, dari situlah petualangan Buck dimulai. Dari awalnya dia hidup aman, nyaman, sejahtera, sentosa, Buck harus mengalami petualangan-petualangan baru yang menuntut dia beradaptasi dengan cepatnya. Nah, setelah Buck ini dijual oleh makelar ke pengantar surat, jadi zaman dulu di setting buku ini di tahun sekitar 1897 itu sedang rame-ramenya eksodus ke utara karena ditemukannya tambang emas di Alaska. Jadi ada pengantar surat dari Amerika ke Alaska menggunakan kereta luncur yang meluncur melintasi padang salju. Jadi medannya sangat berat ya karena salju dan dingin dan masih liar. Nah, bak itu dijual untuk menarik kereta luncur itu melintasi Alaska di tengah medan yang sangat berat dan cuaca yang sangat dingin. Di situ Buck yang tadinya tidak memahami komando-komando manusia atau tidak pernah bergaul dengan anjing-anjing liar atau anjing-anjing yang lainnya yang terbiasa di alam liar, akhirnya harus belajar. Dia mulai mengenal pertarungan, dia mulai mengenal mempertahankan hidup. Nah, disinilah petualangan Buck dimulai. Dari tadinya dia yang anjing rumahan, yang cupu, yang dibandingkan dengan anjing-anjing lainnya tuh dia kalah jauh meskipun badan Buck lebih besar daripada anjing-anjing yang lain. Secara kecepatan lari dia masih kurang cepat. Tetapi dibandingkan anjing-anjing lain yang lebih berpengalaman di alam liar, Buck masih kalah jauh. Lalu Buck banyak belajar. Dia segera belajar bahwa kekuatan taring itu lebih utama di alam liar. Jadi dia segera
Buck itu anjing yang cepat belajar ya. Dia segera memahami perintah-perintah. Dia cepat belajar menyesuaikan diri dengan alam. Hingga akhirnya dia berhasil menjadi pemimpin dari anjing-anjing penarik kereta kuda. Hingga suatu hari Buck harus berhenti dari pekerjaannya menjadi penarik kereta luncur untuk mengantar surat, dan dia beralih ke pemilik yang baru, yang mana pemilik yang baru ini seorang pemburu emas yang serakah. Dia ingin kereta luncurnya membawa banyak beban, membawa banyak perbekalan, sehingga anjing-anjing yang menarik kereta kudanya itu kelelahan. Buck yang tadinya fit, berotot, menjadi sangat kurus karena terlalu lelah dan kurang makan. Hingga akhirnya dia dibebaskan oleh Jack Tronton. Lalu mulailah petualangan antara Buck dan Jack Tronton. Nah, ketika bertualang dengan Jack Tronton ini, Buck menemukan panggilannya di alam liar. Nah, panggilan alam liar yang seperti apakah yang didapat oleh Buck? Bisa teman-teman baca di buku ini. Silahkan dilanjutkan membacanya. Oke ya teman-teman, nanti jumpa lagi dengan review-review buku berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.